Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Grendi, NIM 19020223, kelas TPAP 4A. Di sini saya akan membacakan judul saya tentang pembuatan biodiesel dari CPO menggunakan proses kavitasi hidrodinamik yang dilatar belakangi oleh Indonesia saat ini masih bergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Cadangan minyak bumi saat ini hanya berkisar 0,2% dari total cadangan minyak bumi dunia. Sedangkan perkembangan produksi minyak bumi selama 10 tahun terakhir menunjukkan penurunan, yaitu 287,30 juta barel pada tahun 2006 dan mencapai sekitar 251,87 juta barel di tahun 2015. Produksi minyak bumi yang menurun disebabkan oleh ketersediaan serta produksi minyak dari sumber baru yang masih relatif terbatas. Biodiesel merupakan bahan bakar yang dapat dihasilkan dari minyak nabati seperti minyak sawit, minyak bunga, minyak kedelai, minyak jarak, dan minyak nabati lainnya, maupun minyak hewani. Melalui reaksi transesterifikasi dengan prereaksi alkohol atau metanol atau etanol dengan katalisator asam kuat atau basa kuat. Sementara itu, dalam proses menghasilkan biodiesel, pelarut dan minyak nabati bersifat tidak saling bercampur atau immiscible. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pengadukan agar keduanya dapat bercampur sehingga reaksi dapat berjalan dengan baik. Namun dengan adanya pengadukan konsumsi, energi yang diperlukan akan meningkat. Maka perlu dicari metode lain untuk menghasilkan biodiesel dengan penggunaan energi yang relatif lebih kecil. Secara umum, ini bertujuan untuk mempelajari proses produksi biodiesel bahan baku CPO melalui reaksi transesterifikasi menggunakan proses kavitasi hidrodinamik. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mempelajari pengaruh rasio mol CPO dan metanol waktu proses dan perbandingan proses terhadap IL dan kualitas biodiesel yang dihasilkan. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah serangkaian reaktor kavitasi hidrodinamik, stopwatch, motor pengaduk, statif, corong pemisah, termometer, dan alat-alat gelas lainnya. Sedangkan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah CPO, H3PO4, H2SO4, KOH, NaOH, dan CH3OH. Prosedur pada proses tersebut: yang pertama, analisis karakteristik CPO yang terdiri dari viskositas, densitas, dan persentase asam lemak bebas. Analisis parameter ini dilakukan sebagai informasi tambahan mengenai tahapan penelitian yang telah dilakukan. 2. Proses deguming. CPO dimasukkan ke labu leher 3, lalu dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu ditambahkan H3PO4 85% dengan persentase 0,5% dari berat minyak sambil terus diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer selama 60 menit. Kemudian CPO didiamkan di dalam corong pemisah selama 24 jam. Selanjutnya dilakukan pemisahan CPO dan endapan atau gam yang terbentuk. Proses esterifikasi dilakukan dengan cara menambahkan sulfat atau H2SO4 dengan kadar 98% sebesar 0,5 dari berat CPO dari rasio mol metanol 99% dengan CPO. Pengadukan menggunakan magnetic stirrer dilakukan selama 60 menit pada suhu 60 derajat. Selanjutnya, minyak hasil esterifikasi dilakukan analisa kadar persen ALB pada CPO. CPO hasil reaksi esterifikasi dimasukkan dalam labu leher 3 yang telah terpasang dengan alat kavitasi hidrodinamik. Metanol dan NaOH diaduk selama 15 menit dengan menggunakan magnetic stirrer. Setelah bercampur, larutan dicampurkan dengan CPO di dalam labu leher 3 yang telah dipanaskan. Hasil reaksi transesterifikasi selanjutnya diendapkan selama 24 jam di dalam corong pemisah sehingga akan diperoleh dua lapisan, yaitu lapisan atas merupakan fase campuran alkohol dan biodiesel serta lapisan bawah merupakan gliserol. Lapisan atas kemudian dipisahkan untuk proses lebih lanjut. Lapisan atas hasil pemisahan berupa biodiesel yang masih bercampur dengan air, metanol, sabun, dan katalis yang tidak habis bereaksi selama proses reaksi. Dicuci dengan air hangat 50 derajat Celcius.
Selanjutnya, air dipisahkan dengan corong pemisah. Proses pencucian dilakukan sehingga beberapa kali. Tahapan terakhir, biodiesel dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius untuk menghilangkan kandungan air yang tersisa dalam produk sehingga dihasilkan biodiesel dengan kualitas yang lebih murni. Karakteristik CPU. Karakteristik saksi CPU dilakukan untuk mengetahui kualitas bahan baku sebagai informasi awal untuk menentukan tahapan penelitian. Dari hasil analisis diperoleh densitas CPU 0,928 gram, viskositas kinematik 22,84 mm, ALB CPU 5,6%. Persentase ALB CPU diperoleh menunjukkan bahwa bahan baku belum memenuhi syarat untuk proses pembuatan biodiesel satu tahap. Bila persentase ALB minyak di atas 2%, maka sebelum transeterifikasi, ALB minyak perlu diturunkan terlebih dahulu melalui reaksi esterifikasi dengan bantuan katalis asam. Apabila pada tahap esterifikasi ALB masih tinggi, maka reaksi esterifikasi diulangi hingga diperoleh ALB di bawah 2%. Adapun ALB CPU setelah dilakukan proses esterifikasi yaitu 0,8% dan 1,2%. Presentasi ALB yang terdapat pada CPU ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Persamaan yang pertama yaitu IL biodiesel menggunakan proses kavitasi hidrodinamik. Peningkatan hasil biodiesel pada waktu reaksi 60 menit hingga 150 menit menggunakan katalis NaOH 1% berat minyak. Suhu reaksi 60 derajat dengan ALB CPU 0,8% dan 1,2%. Proses yang kedua, densitas. Pada penelitian ini diperoleh nilai densitas biodiesel berada pada rentang 0,86 sampai 0,88. Densitas biodiesel diperoleh dengan ALB CPU 0,8 dan 1,2%. Proses yang ketiga, viskositas. Viskositas menyatakan ukuran kekentalan pada suatu fluida yang menunjukkan besar kecil gesekan di dalam fluida tersebut. Reaksi transeterifikasi mengonversi minyak nabati menjadi metil ester yang dapat menurunkan viskositas kinematiknya sehingga dapat digunakan langsung pada mesin diesel. Karakteristik viskositas biodiesel ini sangat penting di mana semakin tinggi viskositas dapat menambahkan kinerja pompa, mempersulit proses diatomisasi bahan bakar ke dalam mesin yang menyebabkan proses pembakaran tidak sempurna, sedangkan viskositas yang terendah tidak memberikan perumasan yang cukup baik pada pompa injeksi bahan bakar dalam kurun waktu yang lebih lama dapat menyebabkan keausan dan juga kebocoran pada pompa. Viskositas biodiesel dihasilkan dengan ALB CPU 0,8 dan 1,2%. Bilangan asam. Pada penelitian ini diperoleh bilangan asam yaitu 15,48 sampai 17,28 mg KOH per gram minyak, yang mana hasil tersebut melebihi batas standar untuk bilangan asam biodiesel yaitu yang disyaratkan standar nasional Indonesia 7182 banding 2015, yaitu bilangan asam maksimum 0,5 mg KOH per gram. Bilangan asam yang tinggi pada produk menunjukkan adanya kerusakan atau penurunan mutu biodiesel akibat proses oksidasi. Biodiesel dengan bilangan asam yang tinggi dapat bersifat korosif serta dapat merusak injektor bahan bakar mesin diesel. Perbandingan proses. Perbandingan IL yang dihasilkan pada proses kavitasi hidrodinamik. Terdapat beberapa proses lain yang ditunjukkan. Perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan dengan metode lainnya yang menggunakan bahan baku sama yaitu CPU. Terlihat ada perbedaan yield di mana metode kavitasi hidrodinamik menghasilkan yield yang lebih besar daripada proses konvensional menggunakan pengaduk mekanik dengan kondisi operasi yaitu rasio mol CPU dan metanol 1:5. Katalis NaOH 1% pada suhu 60 derajat Celcius selama 60 menit. Beberapa kelebihan yang dimiliki proses berbasis kavitasi hidrodinamik jika dibandingkan dengan pengaduk mekanik adalah lebih murah, konsumsi energi yang lebih kecil dan mudah, dan tahap scale up membuat proses kavitasi hidrodinamik lebih prospektif untuk diaplikasikan. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa
Hasil analisa karakteristik sampel biodiesel pada kondisi terbaik dengan kondisi perbandingan molar minyak atau metanol 1:9, waktu reaksi 120 menit, komposisi katalis NaOH 1% WT, dan temperatur 60 derajat yang menghasilkan konversi reaksi sebesar 89,5%, densitas 0,869 gram, dan viskositas 2,324 mm. Bilangan asam 2 KOH per gram, bilangan IOD 70,13%, bilangan sabun 203,064 mg, dan bilangan tanah 55,294. Hasil analisis biodiesel menggunakan metode kavitasi hidrodinamik yang diperoleh dari masing-masing parameter uji adalah sebagai berikut. Bilangan asam biodiesel yaitu 0,933 sampai 4,66 mg KOH per gram. Densitas biodiesel yaitu 0,864 sampai 0,881 gram. Viskositas biodiesel yaitu 2,165 sampai 2,655. Hasil analisis biodiesel untuk 5 YAL tertinggi menggunakan metode kavitasi hidrodinamik yang diperoleh dari masing-masing parameter uji adalah sebagai berikut. Bilangan asam biodiesel yaitu 1,733 sampai 2,66 mg KOH per gram. Densitas biodiesel yaitu 0,872 sampai 0,877. Viskositas biodiesel yaitu 2,385 sampai 2,440. Bilangan IOD biodiesel yaitu 48 sampai 48,837 sampai 7,134%. Bilangan penyabunan biodiesel yaitu 201,51 sampai 205,34. Bilangan standar biodiesel yaitu 55,294 sampai 60,829. Reaksi transetiverifikasi dengan menggunakan metode kavitasi hidrodinamik memberi YAL yang lebih tinggi daripada metode konvensional. Sekian dari hasil pembahasan jurnal saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.